Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam hormat, penuh semangat. Yang saya hormati, koleha-koleha yang telah hadir pada hari ini dan rekan-rekan yang juga pada sore hari ini hadir di Istana Merdeka. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan Hari Ibu untuk seluruh ibu di pelosok Nusantara. Termasuk Ibu Risma, ibu saya dan ibunya anak-anak saya, dan juga ibu-ibu yang ada di sini. Semoga dengan Hari Ibu ini kita bisa terus memberdayakan perempuan hebat dan perempuan mandiri. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di tengah pandemi COVID-19 kita masih bisa berkumpul dan insya Allah hadir pada acara yang mudah-mudahan membawa keberkahan ini. Saya sendiri baru saja selesai dalam pemulihan dari penyakit COVID-19 yang saya rasakan sendiri selama 2 minggu terakhir. Dan tentunya dalam konteks ini tugas dan amanah yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden teramat sangat berat. Karena kebangkitan bangsa Indonesia untuk pulih dari COVID-19 dan melanjutkan agenda pembangunan terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan sangat bergantung pada pemulihan kesehatan dari sisi COVID-19 dengan upaya kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Yang kedua, tentunya adalah jutaan lapangan pekerjaan yang di sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif berjumlah belasan, mungkin puluhan juta yang harus kita selamatkan. Adapun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini akan menjadi lokomotif pasca pandemi COVID-19 untuk kita melanjutkan agenda-agenda pembangunan di sektor ini untuk terus membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan menghadirkan kesejahteraan bagi para rakyat masyarakat Indonesia. Terakhir, strategi yang mungkin bisa diadopsi adalah strategi inovasi dengan menggunakan teknologi, menggunakan pendekatan-pendekatan big data, pendekatan kekinian untuk memetakan baik dari segi potensi maupun penguatan dan memastikan para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa bertahan. Tapi bukan hanya survive, but also thrive. Survive and thrive. Bertahan dan menangkap peluang menjadi pemenang. Strategi inovasi. Kedua adalah strategi adaptasi, karena kita sekarang menghadapi pandemi, mendahulukan kesehatan dan keselamatan di setiap destinasi pariwisata dan di setiap lini ekonomi kreatif. CHSE salah satunya. Dan terakhir tentunya adalah kolaborasi. Kita akan berkolaborasi dengan semua pihak. Kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, akademisi, universitas, maupun juga masyarakat dan dunia usaha. Teman-teman Kadin, HIPMI, teman-teman PHRI, dan seluruh asosiasi yang tergabung dalam sektor yang teramat sangat penting ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberikan kekuatan kita untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini dan membangun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang lebih baik lagi ke depan. Saya ucapkan terima kasih kepada
para pemimpin-pemimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebelumnya, tentunya kita harus terus menjalankan kolaborasi, melanjutkan yang baik, dan mengkoreksi apa yang perlu diperbaiki. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tolong tuh diselidiki mengenai dugaan keterlibatan anak Pak Lurah ikut menjarah dalam kasus dana bansos Kementerian Sosial. Dan saya yakin sekali bahwa setiap korupsi itu nggak cuma 1-2 orang, bisa melibatkan banyak orang. Maka itu coba Pak mantan Menteri Sosial yang sekarang di KPK, coba bicaralah jujur gitu loh, siapa yang terlibat. Termasuk kalau anak Pak Lurah terlibat, ya sampaikan saja. Kalau ada bukti, sikat gitu. Nah, kita semua harus sama kedudukannya di depan hukum, di mata hukum. Mau anak Pak Lurah, mau tukang becak, mau pengangguran, siapa sajalah, ya kan? Nggak peduli. Kalau dia bersalah, ya sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sajak terutama buat teman-teman yang berakal sehat untuk mari tobat sebelum terlambat. Oke. Hari ini Mata Najwa mengangkat tema tentang gelap terang 2020 ya. Memang kita semua merasa bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat sekali. Ya, dalam bidang kesehatan kita ada virus atau pandemi COVID-19 yang meluluhlantakan hampir semua negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Yang kemudian berakibat pada ekonomi. Selain berdampak kepada kesehatan, banyak yang meninggal, banyak yang sakit, tapi juga berdampak kepada ekonomi. Karena kemudian, karena pandemi ini, banyak pabrik yang tutup, ya kan? Sehingga banyak pengangguran. Ketika banyak pengangguran, meningkatlah ya orang-orang atau tingkat kemiskinan, begitu. Itu dalam bidang kesehatan dan bidang ekonomi. Ya, kita tahulah, meskipun nggak ada corona, nggak ada COVID-19, ekonomi kita itu udah jelek. Banyak BUMN yang rugi, ya udah jelek lah. Apalagi ditambah lagi nih corona, sehingga pertumbuhan kita bukan tumbuh tapi malah minus. Jadi kita diambang resesi, malah mungkin kita sudah dalam resesi. Itu dalam bidang kesehatan dan ekonomi. Tahun 2020 sangat berat sekali. Selain itu dalam bidang hukum misalkan, itu ada juga revisi undang-undang KPK itu yang menurut banyak orang itu melemahkan KPK. Terus ada juga Omnibus Law, termasuk di dalamnya adalah UU Cipta Kerja yang menurut sebagian orang juga tidak berpihak kepada orang-orang kecil, terutama pada buruh, kaum buruh. Sehingga waktu itu banyak sekali demo di mana-mana, termasuk anak sekolah dan para mahasiswa mengadakan demo berkaitan dengan UU Omnibus Law ini. Itu loh. Itu masalah hukum. Ada juga masalah hukum, yaitu rekor ditangkapnya 2 menteri dalam waktu yang sangat berdekatan, kalau nggak salah 2 minggu, yaitu Menteri KKP dan Menteri Sosial. Tuh, yang terlibat korupsi. Kalau KKP kasus Benur, kalau Menteri Sosial
terkait dengan bansos yang disunat. Bahkan ini berita yang panas 2-3 hari ini, ada isu bahwa korupsi di Kementerian Sosial ini melibatkan banyak orang dan diduga juga melibatkan anak Pak Lurah. Jadi kemarin di Twitter sempat trending mengenai keterlibatan anak Pak Lurah ini dalam kasus korupsi dana bansos di Kementerian Sosial. Uang yang seharusnya dipakai buat orang-orang miskin karena terhimpit pandemi COVID-19 ini, malah sama dia dicolong gitu. Jadi termasuk itu tadi, diduga anak Pak Lurah ikut menjarah. Ini dalam tanda kutip, bisa juga dijadikan judul video untuk konten ini. Jadi anak Pak Lurah ikut menjarah. Tapi kita tetap harus pegang azas praduga tak bersalah. Belum tentu, tapi juga KPK harus coba menyelidiki gitu loh, coba mendalami temuan dari sebuah majalah yang top markotop ini, yang dikenal sangat berani. Majalah Empok atau apa itu kalau nggak salah. Jadi tolong tuh diselidiki mengenai dugaan keterlibatan anak Pak Lurah ikut menjarah dalam kasus dana bansos Kementerian Sosial. Dan saya yakin sekali bahwa setiap korupsi itu nggak cuma 1-2 orang, bisa melibatkan banyak orang. Maka itu coba Pak mantan Menteri Sosial yang sekarang di KPK, coba bicaralah jujur gitu loh, siapa yang terlibat. Termasuk kalau anak Pak Lurah terlibat, ya sampaikan saja. Kalau ada bukti, sikat gitu. Nah, kita semua harus sama kedudukannya di depan hukum, di mata hukum. Mau anak Pak Lurah, mau tukang becak, mau pengangguran, siapa sajalah, ya kan? Nggak peduli. Kalau dia bersalah, ya sikat gitu loh. Jadi KPK ya coba tuh telusuri, dalami dugaan mengenai keterlibatan anak Pak Lurah dalam kasus korupsi dana bansos orang, duitnya orang-orang miskin. Tapi karena hati nuraninya yang sudah mati, dia jarah tuh dana bansos. Itu dari segi hukum. Terus dari segi politik, ya politik kita itu 2020 akhir ini kembali memanas. Kalau kemarin kan 2018, 2019 panas. Kemudian 2019 mulai adem karena Pak Prabowo join dengan pemerintahan Pak Jokowi. Kemudian mulai hangat ketika dideklarasikannya kami, Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia. Nah itu udah mulai tuh hangat tuh, yang dipimpin oleh Pak Gatot Nurmantio, Pak Din Samsudin, Refli Harun, dan teman-teman lah. Udah mulai hangat. Nah sekarang semenjak 10 November pulangnya Habib Rizik Syihab ke tanah air setelah 3,5 tahun di pengasingan, itu menyebabkan politik kita suhunya menjadi bukan hangat lagi tapi panas. Dan puncaknya adalah kematian 6 laskar anggota FPI yang sampai hari ini menjadi misteri, karena ada 2 versi yang berbeda, siapa yang salah, siapa yang benar, walau alam bisawab. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kebenaran yang sejati. Tuh.
Sekarang banyak pihak yang sedang ikut menyelidiki, menginvestigasi, termasuk kita serahkan kepada Komnas HAM apa yang sebenarnya terjadi di KM 50. Misteri apa yang terjadi. Tuh. Dan hari ini ada sebuah kejutan dalam dunia perpolitikan Indonesia, yaitu reshuffle kabinet 6 menteri, termasuk mengganti Menteri KKP dan Menteri Sosial yang korupsi, diduga korupsi. Dan yang mengejutkan adalah ada salah satu nama yang semua tentu kita kenal, yaitu Pak Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggantikan Pak Wisnu Tama. Dan ini sebenarnya bisa menjadi sebuah momen untuk rekonsiliasi nasional. Dengan diangkatnya Pak Sandiaga Uno ke dalam kabinet, berarti lengkap sudah. Kompetitornya Pak Jokowi dulu, kemarin 2018-2019, sudah bergabung. Ya seharusnya udah gak ada lagi cebong dan kampret dong, ya gak? Tapi kenyataannya hari ini masih ada dikotomi itu. Oleh karena itu saya minta kepada para elit, Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan yang baru ini Pak Sandiaga Uno, ayolah, bahwa rekonsiliasi itu bukan hanya di tingkat elit atau di level atas, tapi juga Bapak rangkul yang di bawah, agar yang di bawah juga rekonsiliasi, tidak terpecah lagi kadrun, kampret, cebong, dan lain apalah itu, nggak penting. Ya untuk bangun bangsa kita harus bersatu, dan untuk bersatu ya harus ada yang mengayomi. Nah bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang berkuasa, yang harus memulai mengayomi masyarakat, merangkul mereka-mereka yang berbeda pendapat. Yang berbeda pendapat jangan dianggap musuh, tapi adalah teman diskusi. Gitu. Ajak ngopi, ajak makan, ajak bicara, untuk saling berpartisipasi membangun bangsa ini, NKRI yang kita cintai. Itulah yang terjadi di tahun 2020, tahun yang sangat berat buat kita semua. Dan gelap terangnya tahun 2020 akan diangkat di Mata Najwa 23 Desember 2020, disiarkan di Trans 7 Rabu malam jam 19 sampai dengan selesai, yang dipandu oleh Mbak Nana Najwa Shihab. Kita saksikan Mata Najwa 23 Desember 2020, terang gelap 2020, atau kalau nggak salah gelap terang 2020. Oke, terima kasih, itu saja. Jangan lupa teman-teman, mari bertobat sebelum terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.